Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa belajar, kita bisa bertemu lagi biarpun dalam keadaan pembelajaran daring. Dalam pembelajaran akidah akhlak untuk semester kedua ya, atau semester genap di kelas 3, baik kelas 3A atau kelas 3B. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, anak-anak dalam keadaan siap dan sudah siap betul-betul untuk menerima materi. Maksudnya siap apa? Maksudnya adalah anak-anak sudah siap dalam persiapannya, persiapan buku-bukunya, persiapan modulnya, dan tadi malam pasti anak-anak sudah belajar. Dan Pak yakin mungkin ada yang belajar ya, dari sekian anak-anak, dan mungkin itu ada yang belajar. Dan yang lain untuk belajar itu diusahakan tetap belajar ya, diusahakan tetap belajar dalam keadaan apapun ya, dalam keadaan apapun. Pak Ali ingatkan lagi sebelum pelajaran dimulai, khususnya pelajaran akidah akhlak, bacalah basmalah, bacalah Al-Fatihah, bacalah Asmaul Husna, yang dimana itu adalah rutinitasnya anak-anak ya, rutinitasnya anak-anak yang harus dilaksanakan. Kemudian pakaiannya ditata yang rapi ya, pakaiannya ditata yang rapi, karena pelajarannya akidah akhlak khususnya pada akhlaknya anak-anak ya, pada perilakunya anak-anak diperbaiki ya, diperbaiki. Boleh memperbaiki itu sedikit, lama-lama pasti menjadi baik dan pasti Allah membaikkan diri kita. Kalau kita tidak belajar menjadi orang baik, kapan kita akan baik? Karena berbuat baik itu adalah merupakan kebiasaan, seperti kita berbicara ya, seperti kita berbicara. Kalau kita sering berbicara baik, insya Allah kebiasaan itu akan selalu ada dan melekat di dalam setiap dirinya seseorang. Tapi kalau seseorang itu kebiasaannya bicara yang aneh-aneh, pasti pembicaraan itu akan melekat pada dirinya, kebiasaan itu ya. Contohnya mudah saja. Contohnya kalau anak-anak ya, kalau anak-anak kebetulan melihat sesuatu atau melihat orang sedang kena musibah. Nah, itu bagaimana? Nah, itu adalah kebiasaan kita menjawab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kebiasaan. Kalau kita tidak biasa, ya tidak biasa. Kalau kita biasa menggunakan hal yang aneh-aneh, kata yang aneh-aneh, ya yang aneh-aneh itulah yang terucap dari mulut kita. Khususnya di badan akidah akhlak, mari kita belajar berkata-kata yang baik, berperilaku yang baik. Makanya Pak Ali selalu mengingatkan mulai dari pakaian, dari semua yang dipakai itu adalah kita berpakaian yang baik, khususnya bagi anak-anak perempuan ya. Untuk anak laki-laki ya, karena di pondok pesantren dan ada yang beberapa yang bajak ya, tatalah dirinya menjadi diri yang baik, berpakaian yang baik. Jadilah keteladanan untuk orang lain.
Jangan menjadi keteladanan yang jelek, ya. Keteladanan yang baik untuk orang lain. Kalau tidak bisa, ya belajar keteladanan untuk diri sendiri, ya. Langsung kita masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab ini kita akan belajar tentang beriman kepada qadha dan qadar. Dan anak-anak pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah seperti ini. Anak-anak sudah tidak asing lagi dengan arti iman, ya. Artinya iman. Nah, sebelum kita masuk ke selanjutnya, di dalam modulnya anak-anak itu ada suatu gambar, ya. Ada suatu gambar. Coba dilihat gambarnya, itu ada suatu gambar. Ada gambar apa itu? Ada gambar satu, ada gambar orang meninggal. Yang kedua, ada gambar orang yang sedang kecelakaan, kalau tidak salah itu, ya. Ya. Ini gambar-gambar ini, kalau kita lihat itu ada hubungannya dengan iman kita kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Beriman kepada qadha dan qadar berarti rukun iman. Rukun iman ada berapa? Pak ingatkan lagi, dan anak-anak pasti sudah hafal semua. Saya yakin, ya. Pak Ali berpositif saja, ya. Pak Ali yakin anak-anak sudah hafal semua, ya. Sudah hafal tentang rukun iman ada 6. Sekarang kita masuk ke yang rukun iman keberapa kira-kira ini? Rukun iman ke-6 kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kelas 1 sampai kelas 3, anak-anak belajar tentang rukun iman di dalam pelajaran akidah akhlak. Kemudian di pelajaran SD atau pelajaran MI, anak-anak juga diajari tentang rukun iman. Berarti istilah-istilah rukun iman itu sudah tidak asing dan sudah selalu didengarkan oleh anak-anak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar pertama pengertian dulu, ya. Pengertian iman kepada qadha dan qadar. Iman dulu apa kira-kira? Kita lihat satu persatu. Iman artinya apa? Iman memiliki arti percaya atau yakin. Pak Ali ulangi lagi. Iman memiliki arti percaya atau yakin, ya. Iman memiliki arti percaya atau yakin. Sedangkan qadha itu memiliki arti yang bagaimana? Qadha memiliki arti yaitu ketetapan. Qadha artinya ketetapan, arti secara bahasa. Tetapi arti secara istilah, qadha adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap makhluknya yang bersifat dahulu atau azali. Azali sendiri memiliki arti ketetapan, ya. Ketetapan itu sudah ada sebelum keberadaan atau kelahiran makhluk. Itu qadha. Ulangi lagi. Qadha arti secara bahasa adalah ketetapan. Qadha arti secara istilah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap makhluknya yang bersifat dahulu, ya. Yang bersifat dahulu atau azali. Nah, azali itu apa? Azali itu ketetapan kepada setiap makhluknya, ya, yang mana keberadaannya itu sudah ada sebelum kelahiran makhluknya.
Itu qada ya. Kemudian qadar. Qada, qadar ya. Qada dan qadar. Qadar itu apa? Qadar adalah ukuran. Ya. Kalau secara bahasa, qadar adalah terjadinya penciptaan sesuatu dengan ukuran atau timbangan yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, itu qadar. Terjadinya sesuatu ya ukuran tetapi telah ditentukan sebelumnya. Sebelumnya itu siapa? Sebelumnya di qada. Berarti iman kepada qada dan qadarnya Allah memiliki arti apa? Kalau arti secara singkat ya yakin kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian arti secara istilah bagaimana? Arti secara istilah adalah yakin atau percaya terhadap ketetapan dan ukuran ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada makhluknya ya yang diberikan kepada makhluknya ya. Itu arti secara istilah. Pak Ali ulangi lagi. Arti secara istilah yaitu iman kepada qada dan qadar adalah percaya atau yakin terhadap ketetapan ya atau ukuran ya yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Itu adalah iman kepada qada dan qadar ya. Coba anak-anak bisa diulangi lagi, dan itu di modulnya ada, di modulnya sudah ada ya, di modulnya sudah ada. Itu qada dan qadar. Tinggal anak-anak membaca modulnya seberapa lama membacanya ya, anak-anak belajar memahami, dan anak-anak yang di rumah ya belajar untuk dengan orang tuanya kalau di rumah ya. Kalau tidak orang tuanya belajar yang bisa di lingkungannya ya. Kalau tidak bisa bertanya kepada beliaunya. Sekarang masuk ke dalam hubungan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah belajar tentang qada dan kita sudah belajar tentang pengertian qadar. Sekarang hubungan dengan qada dan qadar itu apa? Ya. Hubungan qada dan qadar adalah ya, di dalam modulnya anak-anak sudah ada ya. Hubungan qada dan qadar adalah qada itu adalah rencananya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah ada sejak zaman azali. Hubungannya, qadarnya adalah ukuran perwujudan dari rencana itu atau kenyataan ketetapan Allah terhadap makhluknya dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan irodahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Hubungan qada dan qadar ya. Qada yaitu rencananya Allah sejak zaman azali. Qadar adalah hubungan ya. Qadar adalah pelaksanaannya dari rencana itu ya. Paham ya? Kalau qadar adalah pelaksanaannya atau perwujudannya dari qada tadi, dari qadanya Allah ya. Kemudian dalil-dalil tentang
qadha dan qadar. Di dalam bukunya anak-anak sudah ada diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 21. Kemudian diterangkan pula di dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49. Diterangkan pula di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, yaitu tentang hubungan, ya, dalil hubungan qadha dan qadar pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Ya. Juga diterangkan pula di dalam, ya, diterangkan pula, ya, di dalam tadi, ya, Al-Quran surat Yunus ayat 49 itu sudah mengenai takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Dari salah satu ayat tadi, yang ayat 21, Al-Quran surat Al-Hijr ayat 21. Silakan dibaca di modulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min syai'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Ya. Artinya apa? Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Nah, kebetulan anak-anak sekarang ini di pondok pesantren, ya. Alhamdulillah anak-anak di pondok pesantren. Dan alhamdulillah juga sekarang kita hidup pada zaman COVID-19. Mungkin bapak kita yang sudah meninggal atau nenek kita, kakek kita tidak mengenal namanya COVID-19. Nah, ini sudah ditakdir apa, sudah diqadar apa qadar? Ini sudah diqadharkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah direncanakan. Kalau kita semua ini akan hidup pada zamannya penyakit namanya COVID-19, diwujudkan oleh Allah bernama COVID, itu penyakitnya. Ya. Tetapi semoga kita diqadharkan oleh Allah, kita ketemu pada zaman COVID dan kita tidak kena COVID. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit itu, dari makhluk itu, ya. Karena COVID sendiri hakikatnya adalah Allah yang menciptakan. Pasti semua yang ada di bumi, semua yang ada di jagat raya ini, itu adalah Allah yang menciptakan, ya. Allah yang menciptakan. Ya, kita berdoa kepada Allah, semoga kita terhindar dari penyakit COVID-19, ya, terselamatkan dari COVID-19, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sekarang belajar dalam keadaan daring pada saat ini. Nah, ini juga sudah diqadharkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa anak-anak akan ketemu namanya daring seperti ini, belajar tatap muka online seperti ini. Pada zamannya Pak Ali dulu tidak ada belajar seperti ini. Belum ada, masih selalu bertatap muka karena tidak ada namanya COVID. Umpama dahulu pada Pak Ali zaman sekolah ada COVID, ya pasti sudah ketemu pelajaran seperti ini, ya. Nanti anak-anak yang tidak di pondok, ya, yang melihat YouTube ini secara mandiri, sendiri-sendiri, tolong absen di kolom komentar, ya, siapa namanya biar Pak Ali bisa melihat apakah anak-anak itu betul-betul menyimak betul atau tidak, ya. Dan nanti tolong ditulis ketika ada tugas-tugas, ya. Kalau tugasnya saat ini, apa tugasnya kira-kira, ya, tentang apakah pengertian qadha dan qadar. Apakah pengertian iman, ya, beriman kepada qadha dan qadar, apa pengertiannya. Kemudian bagaimana hubungannya qadha dan qadar, ya.
Itu saja untuk pertemuan pertama ini ya. Semoga pada pertemuan kali ini membawa manfaat ya. Biarpun dalam keadaan online seperti ini, anak-anak dan Pak Ali juga semoga dalam keadaan sehat, semoga dalam keadaan selamat pada kondisi-kondisi seperti ini, dan semoga akhlaknya anak-anak dan akhlaknya Pak Ali juga dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga tujuan kita belajar yaitu menghilangkan kebodohan ya, menghilangkan kebodohan, selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala rintangan-rintangan yang ada. Kenapa? Karena anak di pondok pesantren itu untuk menjadi orang yang baik, santri yang baik, pasti akan ada rintangan-rintangannya, pasti ada tantangan-tantangannya ya. Semoga kita kuat dan semoga kita bisa menyelesaikan rintangan-rintangan ini. Kalau rintangannya anak, berarti anak-anak santri berarti apa? Atau anak-anak sekolah berarti apa? Akan lulus dalam keadaan yang nilai yang baik. Apalagi anak-anak sudah kelas 3 ya. Belajar yang sungguh-sungguh ya, belajar yang sungguh-sungguh. Mainnya disedikitkan, dikurangi mainnya, banyak membaca ya, banyak mengaji ya. Sudah jangan main yang aneh-aneh ya. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.